ورحمة الذي أنزل القرآن تنزيلا ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Syukur alhamdulillah, pada bulan yang mulia ini saya dapat hadir kembali pada siaran langsung setelah beberapa hari karena fisik yang kurang sehat. Alhamdulillah saat ini walaupun belum 100% rindu untuk ketemu kembali dengan jamaah dan teman-teman. Pada saat sekarang ini kita akan mengungkap masih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sudah sering saya ungkapkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyatakan khuluquhur Rasul Al-Quran, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Tidak ada satupun tindak tanduk Rasulullah yang lepas dari pedoman Al-Quran. Semua gerak langkah Rasulullah itu dipancari oleh cahaya Al-Quran. Maka pada kesempatan ini baiklah kita mengungkap surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Yang ini juga terpancar pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita diperintahkan untuk meniru, untuk menerapkan akhlak itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, sari'u, sabiqu, berlomba-lombalah kalian, cepat-cepatlah kalian, jangan banyak atuda, jangan banyak alasan, yaitu untuk mencapai maghfirah dari Tuhan kamu. Merealisasikan ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan untuk mencapai bersegera kepada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mencontohkan dan memerintahkan pertama memperbanyak istighfar. Istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an banyak kita temukan. Kemudian sayyidul istighfar yang diajarkan oleh beliau, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Memperbanyak istighfar. Rasulullah yang dijamin diampuni dosanya masa lalu, masa akan datang, begitu banyak dan memberikan contoh memperbanyak istighfar. Ini yang pertama. Kedua, memperbanyak tobat. Memperbanyak tobat yaitu kembali kepada Allah dan tetap pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar. Dan ketiga, al-a'malus shalihah. Bersegera setiap waktu, setiap kesempatan untuk menerapkan kesalehan sosial, mulai dari rumah tangga, masyarakat, dan bangsa. Kesalehan sosial yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kita temukan, walaupun itu terhadap golongan lain.
terhadap golongan Majusi saja, beliau menyambut tamunya itu dan mengangkatkan barang-barangnya. Dan sahabat yang mau membantunya, Nabi menyatakan, itu saudara-saudara kita yang mulia, yang terhormat, harus kita hormati. Apalagi kalau kita ungkap Ibrahim alaihissalam yang terkenal dengan Abu Daib. Jadi menerapkan kesalehan sosial di tengah masyarakat, ini makna dari wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Sedangkan penjelasannya, arduhas samawati wal ard, luasnya untuk mencapai surga itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, dan surga yang dijanjikan oleh Allah itu luasnya seluas bumi dan langit. Ini panjang kalau kita bahas ditinjau dari tafsir. Dan ini dijelaskan pada ayat yang lain, yaitu pada surah Al-Hadid ayat 57. Lihat surah Al-Hadid ayat 57, sabiqu ila magfiratin. Kalau tadi sari'u, cepat-cepat, sabiqu berlomba-lomba, musabaqah, berlomba-lomba, pasai-sai. Ya itu. Kalau di kepanduan Hizbulatan, fastabiqul khairat, terkenal di Muhammadiyah, fastabiqul khairat, bukan berlomba-lomba membuat fitnah dan adu domba serta berita-berita bohong. Jadi sabiqu ila magfiratin rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Ya, di sini menunjukkan bahwa surga itu luasnya luar biasa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan uiddat lil muttaqin. Surga yang begitu indah hanya disediakan bagi orang yang takwa. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Cuma kalau kita bahas al muttaqin, ditinjau dari waqaya wiqaya, menjaga diri dari segala sesuatu yang akan membahayakan baik dunianya maupun akhiratnya, baik rumah tangganya maupun masyarakatnya. Selanjutnya yaitu orang yang takwa itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan infak. Infak itu satu kesalehan sosial. Dan kalau ini kita bahas dari tafsir, apalagi dari sosiologi Islam, maka maknanya sangat luas sekali. Infak, nafkah, mulai dari keluarga, istri, anak-anak, kemudian nafkah, infak fi sabilillah. Dan fi sabilillah pada saat sekarang ini adalah pendidikan. Cuma kita sayang karena pendidikan sekolah-sekolah yang mengaku Islam, tapi kalau orang yang miskin tidak diterima. Hanya orang kaya saja yang diterima. Miskin diusir, tidak boleh masuk sekolah itu. Padahal itu sekolah namanya Islam. Nah, jadi yunfikuna fis sarra'i, di dalam masa lapang, di dalam masa kaya, wadharra, masa kesulitan, dan masa miskin pun juga kita harus infak. Guru saya yang sangat menyentuh saya, Iqbal, dalam kitabnya dalam bahasa Parsi, kalau seorang muslim itu diminta hartanya banyak alasan, diminta tenaganya banyak alasan, apalagi kalau diminta jiwanya, pikirannya banyak alasan, maka orang itu sudah mati sebelum mati, dan dia adalah bangkai yang berjalan di muka bumi ini. Oleh karena itu, maka siapkanlah sebagian dari harta kita untuk infak fi sabilillah. Infak mulai dari nafkah keluarga sampai kepada kehidupan masyarakat. Jadi membangun sekolah bukan hanya sekolah orang kaya saja. Membangun pendidikan, demikian juga gerakan-gerakan sosial.
Jadi yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian wal kadhimina al ghaidha, dan menjaga nafsu, menjaga hati dikala marah. Wal kadhimina al ghaidha. Ini panjang sekali di dalam hadis Nabi dan akhlak Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, berikan saya satu saja yang akan menjamin saya hidup bahagia dunia akhirat." Nabi mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Faraddada miraran, "La taghdab, la taghdab." Dalam riwayat lain banyak kita temukan sahabat yang minta itu, dan Nabi mengatakan, "La taghdab," karena ghadab itu akan melahirkan dosa yang berantai. Kalau tidak bisa menjaga ghadab, marah, ambek-ambekan, sampai keluar kata-kata kotor, Nabi tidak pernah. Nabi itu layyin. Sampai Nabi Musa saja diperintah oleh Allah kepada Fir'aun, wa qul lahu qawlan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Betapa seorang muslim itu menjaga, ini baru mulutnya saja. Jadi satu la taghdab ini banyak kita temukan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menjaga nafsunya. Nafsu ini nanti di dalam buku saya Tazkiyatu At-Tazkiyah, ini banyak bagaimana seseorang itu menjaga qalbunya. Qalb, menjaga mulutnya, la taghdab, la taghdab. Kemudian lisan, jaga mulut kamu. Baik terhadap orang kafir sekalipun juga, jaga mulut kamu. Jaga hati kamu. Kemudian wal afina anin nas. Nabi itu sangat pemaaf. Luar biasa kalau kita lihat bagaimana siapa ini Da'thur, yang pada suatu ketika Rasulullah SAW dalam perang Ghatfan kalau tidak salah menggantungkan pedangnya. Tiba-tiba ada yang merayap menyambar pedang itu, baru mengancam Nabi, "Mayyamnauka minni ya Muhammad?" Siapa yang menghalangi dari pedang yang terhunus ini? Nanti di sini kita khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Rasulullah itu sangat takut kepada Allah, sangat pasrah kepada Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Khasyatullah itu implementasi dan ciri daripada ma'rifatullah. Jadi pemaafnya Nabi, langsung dia ambil pedang itu, "Mayyamnaka minni," tidak ada kecuali engkau wahai Muhammad. Maka Nabi langsung memaafkan Da'thur ini. Dan banyak riwayat-riwayat lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Walaupun ayat ini ada hubungannya dengan riba, sejarah riba, tapi tidak kita bahas pada kesempatan ini karena waktunya sangat singkat. Jadi marilah kita jamaah sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ini nanti ada hubungannya dengan buku saya Rumah Tangga yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dicintai oleh seluruh manusia. Karena saat sekarang ini banyak sekali rumah tangga kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Saya sedih melihat situasi dan kondisi semacam ini. Karena kalau kita lihat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mau mengangkat seorang pemimpin, mengangkat seorang komandan,
mengangkat seorang istilah kita gubernur, maka yang pertama dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah keluarganya. Kalau keluarganya saja aut-autan, bagaimana dia memimpin bangsa, bagaimana dia memimpin umat, bagaimana memimpin masyarakat. Maka Rasulullah yang pertama dilihat keluarganya. Saya sendiri ya dengan ibu kiai yang meninggalkan 60 tahun berumah tangga, jasa beliau itu luar biasa. Kesalehan beliau itu luar biasa. 60 tahun berumah tangga. Saya tadi berpikir, apakah generasi muda bisa belajar dari Pak Kiai? Kenapa 60 tahun? Alhamdulillah, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah itu ada juga karena saling memaafkan. Kalau ada kesalahan istri, ada kesalahan suami, ada kesalahan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Wal afina anin nas. Ini sangat penting sekali dalam membina rumah tangga, karena salah satu gerakan penghancuran Islam di Indonesia sekarang ini yaitu hancurkan rumah tangga umat Islam, sehingga perselingkuhan merajalela, kawin sir macam-macam dan sebagainya, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Oleh karena itu maka marilah kita wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat cinta kepada orang yang muhsin. Dalam muhsin ini kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, iman, Islam dan ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah mencintai orang yang seolah-olah dia hadir bersama Allah setiap saat, setiap waktu, sehingga dia menjaga lisannya, menjaga nafsunya, dan menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga rumah tangganya, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangganya dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan dicintai oleh kaum muslimin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.